KRT, keluarga Eklesia, dimanapun kita berada, salam sukacita buat kita semua. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan kita. Saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita semua pagi hari ini. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kepadamu kami menundukkan hati kami dan menyerahkan diri kami sekali lagi. Untuk Tuhan pimpin dan Tuhan arahkan kehidupan kami kepada jalan-jalan Tuhan. Karena itu kami membuka hati kami bagi kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu mengubahkan hidup kami dan memberkati kehidupan setiap kami. Berapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur, kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Raja dan Penebus jiwa kami. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31. Mari kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Topik kebenaran firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini adalah menantikan Tuhan. Penantian adalah hal yang paling membosankan dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena menunggu atau menanti itu adalah satu pekerjaan yang bagi kita sangat melelahkan. Karena ini bukan berbicara soal waktu semata-mata, tetapi tenaga, juga perasaan, pikiran, dan kehendak kita. Karena pada dasarnya setiap kita ingin sesuatu yang instan, ingin sesuatu yang selesai dengan cepat. Sehingga pikiran kita selalu bertanya, mengapa? Kenapa ini lama? Apa yang kita harapkan belum juga datang. Dan membuat perasaan kita menjadi kecewa, bosan, sedih, dan merasa capek. Dan kalau kita mempelajari kitab Yesaya, kita menemukan latar belakang dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca barusan adalah tentang kehidupan orang Israel yang pada masa kitab ini ditulis mereka sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Mereka hidup sebagai orang-orang buangan. Dan mereka sedang berada dalam satu masa penantian akan penggenapan janji Tuhan tentang datangnya kelepasan. Sebagai umat Tuhan, Tuhan sudah berjanji akan melepaskan mereka. Tetapi mereka sedang menantikan, dan pada masa penantian itu, itulah yang sedang mereka hadapi, dan itu tidak mudah bagi mereka. Sehingga firman Tuhan datang bagi mereka untuk menghibur umatnya di dalam masa penantian itu. Kalau kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 1, berkata demikian, hiburkanlah umatku. Orang yang perlu dihibur adalah orang yang berduka. Orang yang perlu dihibur adalah orang yang sedang berada dalam keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Dan kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ini datang kepada orang Israel. Umat Tuhan yang sedang menantikan saat mana Tuhan membebaskan mereka sesuai dengan janji firman Tuhan. Apa yang kita pelajari dari kebenaran ini? Berarti meskipun Tuhan sudah berjanji untuk melepaskan, untuk membebaskan dan menjawab doa serta memberkati umat Tuhan, tetapi umat Tuhan tetap masih diizinkan oleh Tuhan untuk masuk dalam suatu proses kehidupan, dan proses itu bernama penantian. Dan penantian itu sekali lagi adalah satu hal yang kalau boleh itu dilakukan dari kehidupan kita, karena kita ingin sesuatu yang cepat. Tuhan mengingatkan bahwa meskipun umat Tuhan ada dalam masa penantian akan penggenapan janji Tuhan, tapi mereka harus tetap memiliki sikap mental,
sebagai orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena hanya dengan menantikan Tuhan, umat Tuhan dapat memiliki kekuatan untuk dapat meraih pengharapan mereka dan tidak berhenti di tengah perjalanan iman mereka. Paradigma Alkitab tentang kebenaran firman Tuhan meliputi 3 bagian waktu, yaitu masa lalu, kondisi umat Tuhan pada masa penulisan Alkitab. Pada masa kini, kondisi umat Tuhan pada masa ini, relevansi dari kebenaran firman Tuhan yang telah jauh sebelumnya ditulis ke dalam hidup kita hari ini. Dan masa depan, satu persiapan bagi masa yang akan datang yang bermakna eskatologis. Apa arti menantikan Tuhan? Menantikan Tuhan dari kata Ibrani kafah, yang berarti menunggu, menanti, mencari, mengharapkan, mengandalkan, mencari dengan keinginan yang besar, dengan hasrat, tidak beranjak, terus melekat, tetap hidup, walaupun sepertinya sudah mau mati, dan tetap tenang. Itu arti dari kata kafah. Dan kata Yunani memakai kata hupomone, yang berarti tetap tinggal dalam sisa waktu yang ada, berdiri pada satu pijakan, memegang, menahan, memikul penderitaan dengan tidak berhenti. Itu berarti bahwa menantikan Tuhan bukanlah satu keadaan yang pasif, melainkan satu keadaan yang aktif. Menantikan Tuhan melibatkan satu usaha dan kerja keras dalam hidup kita, dalam hal ini, dalam hidup iman kita, untuk bisa bertahan, untuk bisa berdiri teguh dan tidak menjadi goyah, untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang, untuk tekun dan sabar. Dan semua itu dikerjakan dalam iman yang tertuju kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menantikan Tuhan? Ada 3 hal penting yang kita harus sadari, bahwa karena masa penantian merupakan masa persiapan bagi penyataan kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Umat Tuhan dipersiapkan Tuhan melalui satu masa yang kita sebut masa penantian. Dalam ayat 3 sampai ayat yang kelima, firman Tuhan di dalam Yesaya 40 berkata, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Masa penantian merupakan masa persiapan. Dalam kehidupan kita mengalami masa-masa antara janji Tuhan dan penggenapannya, antara doa-doa kita dan jawaban Allah. Dan kita harus menyadari yang pertama, ini adalah masa persiapan bagi kita untuk melihat kemuliaan Allah yang semakin besar. Hal yang kedua, mengapa kita harus menantikan Tuhan? Karena masa penantian merupakan masa pembentukan karakter umat Tuhan. Setiap kita orang percaya seperti halnya umat Israel, kita perlu ditempa dan dibentuk oleh Tuhan menjadi semakin hari serupa dengan Dia dalam karakter hidup kita. Dan Tuhan membentuk kita melalui masa penantian. Allah dapat melakukan hal-hal yang besar secara instan, tapi Dia lebih suka memproses hidup kita melalui kita menanti, kita menunggu saat mana Tuhan menolong kita. Masa penantian di dalam ayat yang ke-8 untuk mempercayai Allah dan firman-Nya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Kita dibentuk untuk mempercayai Allah dan firman-Nya.
Kita dibentuk untuk tetap melayani Dia di dalam pengharapan iman. Ayat 9-11 berkata, "Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama Dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati." Percayalah bahwa Tuhan menjamin pengharapan iman kita. Dia menuntun kehidupan kita dan Dia bersegera datang untuk menolong hidup kita. Hal yang ketiga, mengapa kita harus menantikan Tuhan? Karena Tuhan layak dan sangat dapat dipercaya untuk menolong kita tepat pada waktunya. Tidak lebih cepat, tetapi juga tidak terlambat. Di dalam ayat 12a, firman Tuhan katakan, "Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran." Di dalam ayat 13, 14, 18, dan 25 dikatakan, "Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat?" Siapa yang dapat mengatur Tuhan, kata firman Tuhan. Dalam ayat 14, "Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian?" Ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan, "Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia?" Ayat 25, "Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang maha kudus." Allah dapat dipercaya dalam segala hal, sehingga kita harus menantikan Tuhan. Dan ada 4 hal bagaimana kita menyatakan kepada Tuhan sebagai orang-orang yang menantikan Tuhan. Dalam situasi-situasi sekarang ini kita sedang berdoa. Kita menantikan saat mana Tuhan melawat, saat mana Tuhan menjawab doa kita, saat mana Tuhan membebaskan kita dari setiap hal, dari setiap pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan sudah berjanji melindungi, Tuhan berjanji untuk memberkati, Tuhan berjanji untuk meluputkan, Tuhan berjanji untuk menolong kita. Tapi terkadang kita diizinkan berada dalam kondisi di mana kita menantikan saat mana Tuhan menyatakan diri dalam kehidupan setiap kita. Dan 4 hal yang harus kita lakukan sebagai bagian dari penantian kita akan Tuhan adalah kata tetap. 4 kata tetap yang harus kita miliki dalam hidup kita sebagai orang-orang yang menantikan Tuhan. Yang pertama, tetap percaya di dalam Dia. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segalanya. Di dalam pasal 12, pasal 28, Tuhan bilang, "Lihat, Saya yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, yang membentangkan langit, yang mengatur segala sesuatu. Aku Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu." Dia maha tinggi, Dia mengatasi segala sesuatu dan mengatur segalanya. Di dalam ayat 13-15, ayat 22-25. Dia maha bijaksana, Dia penuh keadilan. Dia adalah Allah yang selalu dapat dipercaya dalam segala hal. Dan Dia adalah Tuhan yang maha peduli. Ayat 27 sampai ayat yang ke-29, Tuhan katakan di dalam firman-Nya, "Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya, yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada
yang tiada berdaya. Jalani hidup ini dengan iman kepada Kristus. Seorang penulis menuliskan satu kata-kata hikmat. Jangan minta kepada Tuhan hidup yang mudah, tetapi mintalah kepada Tuhan iman yang kuat. Dalam menantikan Tuhan, yang pertama, ingat, tetaplah percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang mengendalikan segalanya dan Dia layak dipercaya di dalam segala hal. Hal yang kedua yang kita lakukan sebagai orang-orang yang menantikan Tuhan adalah tetap fokus pada Tuhan. Kerap kali dalam kehidupan kita masalah bisa mengalihkan fokus kita. Pendapat-pendapat orang bisa mengalihkan fokus kita. Tetapi yang pertama, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, hal yang kedua harus kita lakukan dalam menantikan Tuhan adalah tetap fokus. Di dalam Yesaya 40 ayat 26 firman Tuhan berkata, "Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat." Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, "Mengapa engkau berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, aku tidak diperhatikan Tuhan?" Tuhan mau katakan kepada umat Tuhan, supaya mereka tetap memandang kepada Tuhan, bukan memandang kepada masalah. Memandang bahwa mereka memiliki Tuhan yang selalu dapat diandalkan dalam segala hal. Ketika kita memandang masalah lebih besar, maka Tuhan nampak kecil. Tetapi ketika kita memandang Tuhan kita sebagai Tuhan yang besar, maka masalah di dalam hidup kita akan tampak lebih kecil. Karena paradigma kita ditutup dengan kebesaran Allah. Jika kita tidak fokus kepada Tuhan, maka kita tidak akan dapat menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam satu bagian firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya bukan kepada Tuhan." Dan ini adalah bagian di mana kita diuji di dalam masa penantian ini. Kita dibentuk oleh Tuhan untuk tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita beralih pandangan, maka kita akan menjadi lemah. Dan ketika kita menjadi lemah, maka kita mudah untuk jatuh. Karena itu Tuhan membawa kita umat Tuhan di masa-masa ini, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, apapun doa-doa yang belum terjawab, ingatlah, tidak ada apapun dalam dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena itu arahkanlah pandangan kita tetap ke langit. Arahkanlah pandangan kita tetap kepada Tuhan. Bahwa Dia lebih besar dari segala sesuatu dan Dia menjamin kehidupan saya dan saudara. Kata tetap yang ketiga adalah tetap bersikap positif. Yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, tetap fokus pada Tuhan. Dan yang ketiga, tetap bersikap positif. Di dalam ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan, "Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allahku." Mulai komplain, mulai mengeluh. Dan tahukah kita kenapa Tuhan mengajak kita, firman Tuhan mengajak kita untuk bersikap positif? Itu berhubungan dengan iman kita kepada Tuhan. Karena komplain, keluhan-keluhan akan memperberat beban kita dan menghambat jalan iman kita. Sebaliknya, sikap positif dan hidup yang bersyukur karena Tuhan akan meringankan beban kita dan membebaskan langkah kita. Salah satu hal yang membuat orang Israel tidak sampai ke tanah Kanaan, negeri perjanjian, walaupun itu sudah dijanjikan oleh Tuhan, menjadi milik kepunyaan mereka, karena mereka lebih banyak komplain, lebih banyak bersungut-sungut, lebih banyak mengeluh.
lebih banyak berbicara negatif daripada bersikap positif. Apa yang kita ucapkan adalah doa-doa kita. Apa yang kita ucapkan adalah pernyataan dari iman kita. Orang-orang yang beriman, orang-orang menantikan Tuhan, orang yang percaya sungguh pada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, akan memenuhi hari-hari mereka dengan kata-kata firman Tuhan, dengan janji-janji Tuhan. Itu sebabnya mengapa saya dan saudara harus terus mendeklarasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu akan membangkitkan kekuatan dalam diri kita. Itu akan menyatakan kebesaran nama Tuhan. Dan itu akan menaklukkan musuh-musuh dalam kehidupan kita, yaitu kegelapan yang suka mengintimidasi hidup kita melalui masalah-masalah kita. Karena itu, tetap bersikap positif. Dan yang keempat, yang terakhir, orang yang menantikan Tuhan akan memiliki ketetapan hati untuk tetap bersemangat dan terus maju. Di dalam ayat 29 sampai 31 firman Tuhan katakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, kekuatan fisik bisa melemah. Bahkan orang-orang di dalam usia yang kuat bisa menjadi lemah kekuatan mereka untuk berjuang. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi orang yang menantikan Tuhan itu selalu dapat kekuatan. Kekuatan yang baru, seperti kekuatan yang ada pada burung Raja Wali untuk naik terbang dengan kekuatan sayap. Raja Wali tidak pernah menghindari badai. Tapi Raja Wali, dia terbang mengatasi badai. Dia tidak menghabiskan seluruh kekuatannya dengan mengepak-ngepakkan sayapnya. Tapi dia melayang di atas udara untuk daya dapat melampaui badai. Dan firman Tuhan katakan kekuatan seperti itu yang akan didapat oleh orang percaya. Tetap semangat dan terus maju. Dan Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan yang baru. Belajar dari Raja Wali. Raja Wali menjadikan tantangan sebagai peluang untuk maju. Karena itu burung Raja Wali, dia menantang badai untuk terbang lebih tinggi. Raja Wali memiliki keunikan, dia terus terbang ke arah datangnya sumber cahaya. Demikian hidup iman kita harus terus mendekat kepada Allah, sumber dari kekuatan hidup kita. Raja Wali itu adalah burung yang terus memperbaharui diri mereka. Raja Wali usianya bisa 40 tahun. Dan dia naik ke gunung, dia sembunyi di balik batu. Dia patahkan paruh tuanya di batu, dia mencabut kuku-kukunya sendiri dan bulu dengan paruhnya. Sakit. Tapi itulah caranya kalau dia mau usianya lebih panjang dan dapatkan kekuatan yang baru. Dia beristirahat sampai semuanya menjadi baru. Bulu-bulu tumbuh kembali. Kuku-kuku yang baru tumbuh. Paruh yang baru tumbuh. Dia kembali diperbaharui kekuatannya. Dan dia bisa terbang kembali dengan kekuatan yang sama. Itu yang firman Tuhan katakan kepada saya dan saudara. Kita akan mendapatkan kekuatan baru kalau kita mau merelakan hidup kita diperbaharui. Semangat kita diperbaharui, dan itu harus terjadi di dalam masa-masa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Masa penantian akan Tuhan, dan kita mengambil keputusan untuk hidup sebagai orang-orang yang menantikan Tuhan. Sekali lagi, menantikan Tuhan bukan keadaan yang pasif, melainkan keadaan yang aktif. Kita berusaha untuk hidup tetap di dalam Tuhan. Tetap percaya, tetap fokus, tetap bersikap positif, tetap semangat, dan terus maju mengerjakan tugas, tanggung jawab hidup kita yang terutama pertama kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, walaupun doamu belum terjawab hari ini. Tetaplah melayani, walaupun banyak hal di depan kita yang kita hadapi.
mungkin mengecewakan hidup kita. Tetaplah melakukan apa yang kita lakukan di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Tetaplah semangat, karena itulah bagian dari orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan ini janji Tuhan bagi kita. Kita akan selalu dapatkan kekuatan baru, kekuatan iman yang melampaui badai. Dan Allah akan membawa kita terbang dengan kekuatan sayapnya, kata firman Tuhan. Apa pergumulan kita hari ini, semua itu akan berlalu. Tapi satu hal, bukan sekedar masalah kita berlalu, tapi hidup kita diperbaharui, iman kita diperbaharui. Itu yang harus kita pegang dan tangkap di hari-hari ini. Tuhan bisa saja melakukan mujizat untuk melalukan setiap wabah yang sedang terjadi di dunia hari ini, yang kemudian berdampak kepada ekonomi, mungkin berdampak kepada politik. Tapi Tuhan tidak melakukannya dengan segera. Tuhan memberikan kita satu masa yang disebut penantian, agar kita benar-benar dibentuk, ditempa oleh Tuhan untuk hidup di dalam jati diri kita. Kita dibentuk Tuhan untuk menjadi burung rawat jawalinya, kerajaan Allah. Anak-anak Tuhan yang dapat melewati setiap musim dalam hidup kita dan tidak menjadi goyah, yang terus maju, terus berjalan, terus berlari, dan ternyata kita dapati kita tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, karena Tuhan perbaharui kekuatan hidup kita. Tuhan setia di dalam segala musim kehidupan. Bagaimana kita dapat menantikan Tuhan? Baca dari ayat yang pertama dari pasal 40. Kita akan menemukan Tuhan katakan, lihat semuanya di dunia ini aku yang buat. Engkau hanya perlu arahkan pandanganmu ke langit. Tidak usah mengeluh, karena Tuhan memberikan kekuatan baru bagi setiap orang yang berjalan bersama dengan Dia. Apapun kondisi kita hari ini, sakit penyakit, pergumulan ekonomi dan bisnis, masalah keluarga, dan masalah apapun, percayalah Tuhan kita setia. Kita hanya dibawa Tuhan untuk dibentuk dalam proses penantian akan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, dan Dia akan bertindak. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus melakukan dan meneguhkan firman Tuhan di dalam hidup setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Apabila di antara kami Engkau dapati, kami mulai lemah, kami mulai merasa terpuruk dalam kondisi-kondisi kehidupan kami. Tetapi hari ini Tuhan bangkitkan iman kami untuk menjadi orang-orang yang menantikan Tuhan dan tetap percaya, tetap fokus pada Tuhan. Jadi orang yang tetap bersikap positif dan terus semangat di dalam kehidupan untuk maju bagi Tuhan. Dan kami percaya, kami terima kekuatan yang baru dari Tuhan pada pagi hari ini. Kekuatan untuk melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Kekuatan untuk melayani Tuhan. Kekuatan untuk hidup diperbaharui oleh Tuhan. Dan melihat bagaimana Allah melakukan perkara besar dalam hidup setiap kami. Berkatilah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan yang meteraikan firman Tuhan terjadi dalam hidup setiap kami. Haleluya. Amin. Keluarga Eklesia yang dikasihi Tuhan, saya menyadari di waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang kita semua mengalami pergumulan yang sama dengan adanya PSBB ini karena dampak dari COVID-19. Tapi mari kita terus bersepakat di dalam doa. Kita percaya kita ditolong oleh Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan gak akan tinggalkan kita. Saya terus berdoa untuk kita semua setiap hari. Tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan setiap kita. Dan secara khusus pagi hari ini sebelum saya mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dan kepada keluarga Eklesia yang dengan setia tetap mengembalikan persepuluhan walaupun tidak ada ibadah di gereja secara fisik. Saya berterima kasih secara khusus kepada saudara-saudara dan saya percaya keberanian iman saudara di masa-masa yang sukar dihargai oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berutang bagi saya dan saudara, bagi keluarga kita.
untuk menolong dan memberkati setiap kita. Terima kasih untuk nama-nama ini yang sudah mengembalikan persepuluhan dalam minggu ini. Tuhan akan menyertai, memberkati secara luar biasa. Dan mari kita bersama-sama berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini dan menerima berkat dari Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang kepadamu bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang setia atas kehidupan setiap kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus bagi setiap keluarga-keluarga Jemaat Eklesia. Kami yang mengalami pergumulan sekali lagi kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak tinggalkan kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan Stephen, putra dari Pak Amos dan Ibu Elizabeth. Tuhan juga akan menolong mereka dalam kehidupan mereka. Terima kasih karena Tuhan pelihara setiap kami. Jika ada di antara kami yang ada dalam kondisi kehidupan ekonomi yang kritis, kami percaya Tuhan sanggup untuk menolong kami. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari, Hamba menyerahkan umat-Mu ke dalam tudung perlindungan dan pemeliharaan Allah yang sempurna. Kau adalah Jehovah Jireh kami, Tuhan yang setia, yang menyediakan segala yang kami perlu. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami. Tolong dan topanglah setiap anak-anak-Mu ini. Jika ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Jika ada yang berduka, Tuhan hiburkan. Jika ada yang dalam pergumulan yang berat, Tuhan berikan kemenangan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, persekutuan kami satu dengan yang lain di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan kembali ke dalam tangan anugerah kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Keluarga Eklesia yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan dan arahkan pandangan kita kepada Kristus yang tak tersalib bagi jiwa kita. Daripadanya datang kekuatan, datang pertolongan, datang hikmat, datang anugerah, datang perkara-perkara surga yang besar. Dan terimalah berkat yang mengalir dari takhta Allah berdasarkan janji firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang akan meneguhkan kehidupan kita hari ini sampai hari parusia Yesus Kristus datang kembali dan kita bersama katakan, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.